Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 10 TKJ 1 akan mempresentasikan terkait jaringan komputer berdasarkan fungsi dan pengertian client server dan juga peer-to-peer. Sebelum lanjut ke materinya, izinkan kami perkenalan dulu. Nama saya Rahli Agustin. Nama saya Uliana Haju. Nama saya Anggi Julianti. Nama saya Gia Widya. Nama saya Tiara Junda. Nama saya Tika Sari. Di sini saya akan menyampaikan pengertian client server. Client server adalah sebuah model arsitektur yang memungkinkan aplikasi dan layanan terdistribusi di jaringan komputer. Jadi, client server bisa dibilang perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek, yakni client dan server, yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer yang sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi client server. Fungsi utama dari client server adalah komunikasi antar komputer client dan server. Client mengirimkan pemerintahan ke server dan server mengeksplor data atau layanan yang diminta. Fungsi ini memungkinkan pertukaran konfirmasi yang efisien di dalam jaringan komputer. Lainnya, fungsi client server adalah membuat data pribadi kamu terlindung, sebab client server memiliki model yang menyediakan perlindungan data dengan kontrol akses melalui kebijakan keamanan, security policy. Hasilnya tidak sembarangan orang bisa mengakses data kamu karena perlu diakses. Client server juga berfungsi untuk efisien bandwidth. Ini erat kaitannya dengan internet, sehingga dapat meningkatkan kecepatan internet. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan pada jaringan client server. Yang pertama saya akan bahas yaitu kelebihan jaringan client server. Kelebihan yang pertama yaitu backup data terpusat pada server. Seluruh data yang dibutuhkan klien sudah tersimpan menjadi satu pada penyimpanan database server. Jika klien membutuhkan data tersebut, maka klien akan mengirimkan pesan request kepada server. Kelebihan yang kedua yaitu kontrol terpusat pada server. Selain data yang terpusat, server juga mengontrol seluruh klien. Segala urusan klien ditanggung oleh server. Contohnya, keamanan komputer klien telah disetting oleh server. Terus kelebihan yang ketiga yaitu troubleshooting mudah. Server akan memonitoring keberlangsungan jaringannya, sehingga jika ada kerusakan yang terjadi, server akan cepat mengetahui kerusakan tersebut. Kelebihan yang keempat, lalu lintas data berjalan dengan baik. Sama seperti nomor 3, karena adanya sistem memonitoring sehingga cepat dalam mengatasi masalah, maka lalu lintas data akan berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, saya akan membahas kekurangan jaringan client server. Kekurangan yang pertama yaitu biaya yang mahal. Karena pada jaringan client server membutuhkan server khusus yang spesifikasinya lebih tinggi dari klien, maka kita harus membayar lebih untuk membeli hardware server. Kekurangan yang kedua yaitu memerlukan pengawasan secara berkala. Seorang admin yang bertugas mengurus server harus memonitoring jaringannya secara berkala untuk memastikan jaringan berjalan dengan baik. Kekurangan yang ketiga yaitu memerlukan admin handal. Karena tugasnya memonitoring dan melakukan troubleshoot, tidak sembarang orang bisa melakukan tugas tersebut. Maka dalam pengimplementasian jaringan client server, kita memerlukan admin yang profesional di bidangnya. Yang selanjutnya, memerlukan ruangan khusus. Server pada jaringan client server tidak boleh dimatikan, harus menyala 24 jam. Tentunya kita membutuhkan ruangan khusus, biasanya ruangan ber-AC agar server tidak kepanasan atau overheat. Yang selanjutnya, harus menggunakan komputer yang spesifikasinya lebih tinggi dari klien agar server dapat melayani permintaan klien dengan cepat. Maka komputer server harus berspesifikasi tinggi. Berikut kekurangan dan kelebihan dari jaringan client server. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peer-to-peer.
Jaringan peer-to-peer merupakan jaringan komputer di mana setiap komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut merupakan client sekaligus juga server. Jaringan ini dibentuk karena adanya kontrol terpusat dari sebuah server yang terintegrasi. Setiap komputer memiliki kedudukan yang sama. Di sini saya akan menjelaskan fungsi peer-to-peer. Tujuan penggunaan jaringan peer-to-peer yang paling utama adalah penggunaan program, data, atau peripheral, misalnya printer secara bersama-sama. Untuk keamanan, setiap user komputer bertanggung jawab terhadap keamanan komputernya masing-masing. Lalu fungsi peer-to-peer yang selanjutnya adalah menjadikan komputer berfungsi sebagai sebuah klien maupun server, memfasilitasi pengaturan jaringan yang tepat tanpa perlu menggunakan server, membagikan sumber daya dengan semua komputer pada jaringan yang sama, mengoptimalkan kinerja jaringan tanpa tergantung pada satu server. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan peer-to-peer. Berikut ini adalah keuntungan atau kelebihan utama dari jaringan peer-to-peer. Yang pertama, implementasi jaringan peer-to-peer mudah dipasang karena yang melibatkan instalasi sistem operasi pada komputer peer dan menghubungkannya secara fisik. Yang kedua, jaringan peer-to-peer lebih murah karena komputer server yang mahal tidak diperlukan. Selain itu, network operating system atau NOS juga tidak diperlukan. Yang ketiga, semua sistem yang dibutuhkan sudah tersedia. Sebagian besar dikemas dalam sistem operasi Anda. Yang keempat, implementasi jaringan dapat diandalkan karena kegagalan atau malfungsi dari satu rekan tidak menyebabkan kegagalan yang lain atau kegagalan seluruh jaringan. Yang selanjutnya yaitu kekurangan peer-to-peer. Yang pertama, memiliki performa jaringan yang rendah di mana setiap komputer harus bekerja mandiri dan mengelola aplikasi masing-masing. Yang kedua, tidak ada backup data sehingga keamanan data sangat beresiko. Yang ketiga, semakin banyak komputer di dalam jaringan, semakin rumit lalu lintas di dalamnya karena tidak adanya kontrol.